Allah kalau pelihara kita dekat dari masjid. Makanya bapak-bapak yang mau kirim anaknya sekolah kemana, cari tempat tinggal yang dekat dari masjid. Karena kalau dia dekat dari masjid, seperti saya kasusku tadi, saya berharap alarm. Ternyata alarmku salah setel. Sopirku juga tidak datang, kabalisi-balisi. Untungnya rumahku di situ, di Geraha. Orang betul-betul dikuncingi telinganya dengan setan itu kalau tidak dengar itu azan. Azan tak bangun nggak? Mak damijah terlambat mak ini. Ternyata masih ada 30 detik azan. Komat. Bagus itu kalau masjid dekat dari rumah, Pak. Paling tidak dia dengar ceramah. Dia sepaham atau tidak nah dengar itu ceramah kalau pagi-pagi nak putar di menara. Apalagi dia malu kalau dia tidak ke masjid. Ini coba lihat anak-anak tak. Coba kalau dia jauh dari masjid ini. Tidak datang dia di sini masjid. Tidak tahu bapaknya. Ayo toh. Saya ini Pak. Tidak pernah ke pondok. Coba makin lihat ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Yang banyak followernya, pengikutnya. Ustadz Adi Hidayat dari Libya. Ustadz Abdul Somad dari Mesir dan tempatnya Ustadz Sudan. Ayo. Ustadz Saitun Rasmin Bahtiar Nasir dari Madinah. Ustadz Fahrul Rosi Sudan. Dasat Latif, saya Mampa Makassar. Di mana saya belajar agama dan berdiri di depan umum di masjid. Maka kalau cari ke rumah hati-hati. Biasa kita ini tergoda oleh pikiran modern. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pergi bandara. Apa kerjaanmu? Penjual sayur. Alamu apa dekat bandara? 10 menit dari mall. Mau kau pergi mall tiap hari? Yang bagus 10 menit dari masjid. 5 menit dari masjid. Berhati-hati memilih rumah. Masuk lagi kita lihat lagi desainnya. Oh ini toiletnya menghadap ke kiblat. Tidak sunnah. Milih. Yang kedua, lihat tetangga. Karena tetangga juga itu sangat penting. Kalau tetangga tapak kepala talang, aduh, ndak cemas terus orang Pak. Diprank mak lagi nih, diprank mak lagi nih. Hati-hati milih tetangga. Kalau kita lihat tetangga tak, maka cak limana. Ndak tenang juga kita Pak. Pergi kerja, hilang lagi pok bunga, hilang lagi janda bolong, lenyap sih. Coba hati-hati milih tetangga. Begitu pentingnya kita bertetangga sehingga Nabi pernah menjelaskan orang yang bangkrut di akhirat kelak satu di antaranya mereka yang jahat sama tetangganya. Biar hitam jidat sholat Pak. 5 waktu kita di masjid sholat. Senin Kamis kita lancar. Tadarrus tiap selesai sholat 5 waktu. Tahajud tiap malam Jumat. Tapi tidak ada suka di komplek. Depan rumah musuh gara-gara parkir. Sebelah rumah musuh gara-gara binatang ternak. Kanan rumah musuh gara-gara got. Belakang rumah musuh gara-gara sampah. Bapak bukan orang mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya lagi. Hati-hati memilih teman. Teman ini penting. Nah bilang Umar Rama, mencari teman memang mudah. Apabila untuk teman suka. Banyak teman di meja makan. Meja makan. Mana tidak kenal kita tantongi. Iya toh. Teman saat kita senang, tapi teman pintu penjara, di sana tiada teman. Cari itu yang dijakala. Coba, hati-hati milih teman. Banyak orang sifat dasarnya baik menjadi feodal. Kenapa? Gara-gara temannya jelek. Maka selalu saya bilang, kalau ada temanmu baik bos, genggam tangannya baik-baik, ajak kau masuk surga. Kontraktor belum tentu dia baik.
Orang kaya belum tentu baik dia untuk akhirat. Tapi kalau dia alim, soleh, makasing agamana, nah aja kau masuk surga bos. Saya jalan misalnya sama Pak Hayat. Begitu masuk waktu sholat, pasti dia bilang, di mana masjid ini? Cari dulu masjid, duhur nih. Paling itu. Nggak mungkin saya bilang, di mana panti pijat yang bagus bos? Nggak mungkin. Langsung dia bilang Pak Hayat, Ustaz Kajili-jili. Iya toh. Tergantung siapa teman kita. Maka adik-adik sekalian ini yang kecil-kecil. Bapak-bapak kalau sayang ke anak tak. Lihat siapa temannya yang datang ke rumah. Anak tak bagus. Nah rusak temannya. Anak mami ini. Nggak, saya dilarang pergi bos. Kalau pulang sekolah harus ada di rumah. Cemen lu men. Nggak boleh. Gampang nih. Sini saya telepon mamamu. Tante. Mau kak pergi di anu ini belajar kelompok, anak tak mulai dicuci otaknya. Padahal dia ke mall, nah bohongi mamaknya pergi belajar kelompok. Salah memilih teman. Makanya menurut saya salah satu kesuksesan Rasulullah dalam dakwah karena dikelilingi oleh 4 teman utama beliau, sahabatnya. Kalau ada pejabat di sini, sayang sekali mantan pejabat wali kota ada di sini. Coba masih ada wali kota. Nah itu bagus itu. Jadikan ini 4 karakter sahabat Nabi. 1, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meskipun dia senior, meskipun dia tua, tapi bicara soal kebijakan luar biasa. Dan Umar sendiri mengakui ketika wafat Abu Bakar kan Umar selalu meneteskan air mata mengingat hebatnya Abu Bakar. Dia bilang luar biasa Abu Bakar. Belum tentu saya bisa seperti kamu. Yang kedua, Umar bin Khattab digelari Al-Faruq, tegas, tidak ada istilah. Kalau salah kok. Nah itu Al-Faruq. Yang ketiga Utsman bin Affan, kaya tapi dermawan. Kalau kaya pelit jangan. Nah kasih sakit hati. Kaya dermawan, apalagi kalau dia kaya pelit serakah. Bekas solang ini. Kalau dia cuma kaya pelit, belum merusak orang pak. Tapi kalau sudah serakah, merusak orang. Kenapa? Karena dia selalu pikir bagaimana diambil barangnya orang. Itu serakah. Utsman bin Affan habis hartanya untuk dakwah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Dia anak muda yang brilian, cerdas. Nah, adik-adikku cari teman 4 karakter seperti ini. Hati-hati memilih teman. Karena teman bisa menyesatkan kita. Maka Nabi memberikan ilustrasi. Ilustrasi sederhana. Coba kita lihat. Kalau engkau kata Nabi bersahabat dengan penjual parfum. Kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat aroma harumnya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau tidak nak kena kau apinya, kau dapat hawa panasnya. Dan tidak cukup sampai di situ untuk membahas Islam soal sahabat. Di padang mahsyar kelak ada 7 golongan orang yang dilindungi. 1 di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Bukan bersahabat dengan kekuasaan, bersahabat dengan kekayaan, tapi dia bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Amin. Kalau orang bersahabat karena agama, dia tanpa pamrih. Maka beruntung saudaraku ketika ada sahabat kita yang mengajak kita kepada kebaikan. Beruntung bapak-bapak ibu yang masuk grup suling. Subuh keliling. Mana pernah kita bahas yang jelek-jelek di grup itu? Coba kalau grup lain. Baku maki-maki gara-gara politik. Cebong sama kampret sampai sekarang tidak baku baik. Baku hina di grup. Kita disuling. Paling kita cerita-cerita poligami. Itu pun karena tidak ada yang berani. Maka ekspresinya hanya di grup. Ajak orang sholat. Maka orang yang berhati-hati dalam memilih sahabat, insya Allah jauh lebih aman dan selamat daripada orang yang ceroboh memilih teman. Milih teman itu pak gampang sekali. Kita lihat saja kalau dia sholatnya bagus, harapan itu, insya Allah. Kalau dia akhlaknya baik, tidak suka memaki, tidak senang berbohong, baik itu. Dia tidak senang tempat-tempat yang
membuat potensial berdosa, alhamdulillah sudah bagus itu. Kalau saya paling utama yang saya lihat sholatnya dulu. Karena kalau dia sholatnya insya Allah baik. Tapi kalau sholatnya tidak tertib dan tidak bagus, kesimpulanku buat saya, boleh kita berbeda. Tuhannya saja tipu. Apalagi kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya berhati-hati memilih pemimpin. Tapi karena waktu sudah tengah matahari, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan ini. Ya. Nah demikian, tidak ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab boleh juga, tapi jangan saya yang jawab, tapi Ustadz Ikhwan atau Ustadz Fahrul Rosi. Saya menjadi moderator. Ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya mohon keikhlasan untuk almarhum bapak saya. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah.